Demi Allah bahwa kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zolim, rejim yang zolim, rejim yang menista agama Allah. Jadi konstruk hukumnya mereka itu harus diadili gitu loh. Dibunuh, ditangkap, dipenjara. Terlihat sekali ingin memaksakan terjadinya tindakan kekerasan dan membuat kekeruhan. Oleh sebab itu kita menghimbau seluruh warga masyarakat untuk tidak terprovokasi. Semua itu harus dihentikan, harus dilawan, dan tidak bisa dibiarkan lagi. Situasinya udah begitu, kita ngelawan orang yang udah zolimnya luar biasa. Ini sebenarnya pintu masuk berakhirnya Jokowi sebagai presiden. Ini adalah gerakan pengganggu keamanan. Ini sudah jelas sekali ingin ada keributan. Oleh sebab itu, kalau bisa provokator-provokatornya itu segera ditemukan. Yang punya kesadaran ada Adinda Ismail Yusanto yang punya masa jutaan itu HTI-nya itu. HTI kan bubar di administrasi aja, faktanya kan kagak. Gerakin dong itu. Ayo kita sama-sama menuju tegaknya al-Islam, menuju tegaknya syariah dan khilafah. Takbir! Khilafah! 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 Oleh karena itu, kita ingin menegaskan khilafah Islam. Allahu Akbar! Al-ummah turid khilafah Islamiyah. Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Ini zamannya Pak Jokowi. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Harus dijaga. Sekarang Libya hancur, Irak hancur. Indonesia akan difungsikan dengan yang sama. Hati-hati. Kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi. Habib Husin bin Hasim bin Toha Ba'agil, yang lebih akrab dipanggil Habib Husin Ba'agil, mulai viral setelah dalam salah satu ceramahnya memprediksi kemunculan wabah sebelum COVID-19 menjadi pandemi global. Kali ini, Habib Husin Ba'agil mengingatkan agar masyarakat tidak mudah dihasut dan diadu domba dengan isu-isu agama. Menurutnya, jangan sampai kita dibuat saling bertengkar dengan hal-hal kecil seperti ini. Sebab, kita tidak tahu jangan-jangan ini semua termasuk intervensi asing untuk meruntuhkan Indonesia, bahkan lewat isu-isu agama yang sensitif. Indonesia ini berulang kali ingin diruntuhkan, mulai zaman Pak Harto, zamannya Habibie, zamannya Megawati, dan zamannya Gus Dur. Berulang kali Indonesia ingin diruntuhkan dengan segala cara. Orang-orang yang hendak meruntuhkan Indonesia tak pernah surut, bahkan hingga pemerintahan sekarang ini. Runtuhnya pemerintahan Pak Jokowi, runtuhnya Majelis Taklim, runtuhnya pemerintahan Pak Jokowi, runtuhnya pondok pesantren. Padahal sejatinya, tak ada yang perlu dikhawatirkan dari pemerintahan sekarang. Tak ada kriminalisasi ulama, tak ada intervensi yang merugikan agama, justru sebaliknya. Orang pakai jilbab tambah banyak, tentara pakai jilbab tambah banyak. Majelis taklim berkembang di mana-mana, pondok pesantren di mana-mana. Habib Husin Ba'agil menceritakan pondok pesantren yang dibangun keluarganya di Batu, Kota Malang. Sampai sekarang tidak memiliki IMB atau izin mendirikan bangunan, tapi tak ada yang protes. Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Pondok di mana-mana, masjid di mana-mana. Nggak ada IMB. Mana ada kesulitan berdakwah ini? Mana yang katanya rezim ini mengkriminalisasi ulama? Mana? Apanya yang dikriminalisasi? Pondok di mana-mana, masjid di mana-mana, nggak ada IMB. Mana ada kesulitan berdakwah ini? Saya nggak pernah merasa kok berdakwah dimanapun nggak ada yang menghalangi. Jangan pernah mau dihasut. Sebagaimana Timur Tengah yang luluh lantak sekarang, mereka dihasut dengan agama sehingga menggulingkan pemerintah. Seenggak enaknya kita masih tidak diatur dengan senjata, dan anak-anak kita masih tinggal di rumah, nggak di kamp penampungan. Jangan kita dihasut lah. Jangan mau kita dibodohi. Seenggak enaknya kita masih nggak di bawah tondongan senjata, bos. Dan anak-anak kita masih tinggal di rumah, nggak di bawah camp
penampungan. Coba kalau kita kenapa di negara ini dibawa camp penampungan, gimana itu di Libya, di Lebanon segala macam. Naudzubillah min dzalik. Habib Hussein Baagil mengingatkan warga Indonesia agar perlu belajar dari negara-negara Arab, yakni di Timur Tengah, terutama terkait dengan persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Udah jelas, radikal ini berbahaya sekali, makanya orang Indonesia harus belajar dari negara Arab, kata Habib Baagil saat menjadi pembicara dalam podcast Deddy Kobuser. Udah jelas lah, radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Apa sebab? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Dengan judul kita ini Perang Saudara Bos, serem dengernya ini, yang tayang pada 1 Maret 2022. Menurut Habib, belajar dari negara Arab itu terkait dengan runtuhnya negara-negara Timur Tengah. Bagaimana runtuhnya Libya, runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau, terang dia. Penyebab negara-negara tersebut runtuh harus menjadi ibrah bagi rakyat Indonesia. Apa sebabnya? Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintahan yang sah, tegas dia. Dia menilai yang terjadi di negara Timur Tengah, rakyatnya dihasut sehingga hal itu harus dilihat dan menjadi pembelajaran bagi orang Indonesia. Ambil contoh Muammar Gaddafi, itu kurang sejahtera apa rakyatnya, ujar dia. Menurut dia, berbagai kebutuhan di Libya dipenuhi oleh negaranya, mulai dari pendidikan, listrik, kesehatan gratis, dan lainnya. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, ucap dia. Kita ambil satu contoh aja. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya? Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Itu dibunuhnya juga. Udah. Kalau nggak salah ya.